Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar tentang medan magnet. Pernahkah kamu mendengar tentang kereta maglev atau kereta Shinkansen di Jepang? Nah, kereta maglev adalah jenis kereta yang mengambang secara magnetik. Prinsip kerjanya memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga tidak menyentuh rel. Nah, karena kereta tersebut mengambang, otomatis gaya geseknya dapat dikurangi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai dengan 600 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta biasa kan? Nah, gimana sih konsep magnet itu sebenarnya? Mari kita simak pembelajaran ini. Pengertian magnet. Apa itu magnet? Nah, ini salah satu gambar magnet. Magnet suatu benda yang bisa menarik benda lain yang terbuat dari logam. Jadi magnet bisa menarik besi, baja, kobalt, dan juga nikel. Jadi dapat ketarik ya. Jenis-jenis magnet ada magnet magnet cincin, magnet batang, magnet ladam, magnet bar, magnet silinder. Bahan magnet terdiri atas bahan magnetik atau ferromagnet, yaitu bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Dan bahan ini juga dapat dimagnetkan, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Artinya bahan-bahan ini dapat dijadikan sebagai magnet sementara. Yang kedua yaitu bahan non-magnetik yang terdiri atas bahan paramagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Tetapi bahan ini tidak dapat dimagnetkan, contohnya seperti aluminium. Yang selanjutnya yaitu bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet. Dan bahan ini juga pasti tidak dapat dijadikan magnet atau tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seperti seng dan bismut. Sifat magnet yang pertama yaitu magnet terdiri atas dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang kedua, kutub tidak senama, tarik-menarik, yaitu utara dan selatan saling tarik-menarik. Sifat ketiga yaitu kutub senama, tolak-menolak. Contohnya, utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Yang keempat yaitu arah garis gaya magnet homogen dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi arah garis gayanya yaitu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Semua garis gaya magnetnya seperti itu. Keluar dari utara masuk ke kutub selatan. Nah, ini contoh yang kedua. Kutub utara berdekatan dengan kutub selatan, maka dia akan tarik-menarik. Gambar garis gaya magnetnya yaitu garisnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Ya, keluar dari kutub utara masuk kutub selatan, lihat dari panahnya, arah panahnya. Kemudian contoh selanjutnya utara dengan utara. Kalau utara dengan utara otomatis dia tolak-menolak. Gambarnya bagaimana? Karena utara itu keluar panah atau panahnya keluar, maka ini keluar arah panahnya. Yang utara juga arahnya keluar. Selanjutnya adalah flux magnet.
Flux magnet adalah jumlah garis gaya magnet yang melalui bidang. Arah flux magnet yaitu dari kutub utara menuju ke kutub selatan magnet. Jadi dari arah utara ke arah selatan. Rumusan atau besar flux magnet yaitu P, ini dibacanya P, sama dengan B dikali A dikali cos theta. Di mana P adalah flux magnet dalam satuan Weber, A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, B adalah medan magnet, satuannya adalah Tesla, dan theta adalah sudut antara garis normal N dan D. Contoh, garis gaya magnet 0,2 mili Tesla menembus luas bidang 50 cm kuadrat, sudut antara garis normal dan B sebesar 37 derajat. Seperti pada gambar ini. Tentukan flux magnet yang menembus luasan tersebut. B-nya adalah 2,5 mili Tesla. 2, mili Tesla kita jadikan ke Tesla. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 3 Tesla. A atau luasannya adalah 50 cm kuadrat. Cm kuadrat dijadikan meter kuadrat itu naik 2 tangga kan? Karena naik 2 tangga maka dikali 10 pangkat minus 4. Theta adalah 37 derajat. Yang ditanyakan adalah Pi-nya berapa atau besarnya flux magnetnya berapa. Masukkan saja, rumusnya adalah Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Berarti B adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 50, A-nya 50 dikali 10 pangkat min 4 dikali cos theta. Atau theta-nya besarnya 37 derajat, maka dikali cos 37 derajat. Dikalikan 2,5 dikali 50, yaitu 125. Jangan lupa, perkalian 10 pangkat itu pangkatnya ditambahkan. Jadi ini min 3 ditambah min 4. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 7. Ini min 3 ditambah min 4. Jadinya min 7. Cos 37 derajat yaitu 4/5. Tinggal dihitung seperti biasa. Jadi hasilnya adalah fluxnya 100 dikali 10 pangkat min 7. Kita jadikan sederhana menjadi 1 dikali 10 pangkat min 5 Weber. Hukum Biot-Savart. Nah, yang menemukan Biot-Savart adalah Hans Christian Ørsted. Berbunyi, arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar menghasilkan medan magnet. Atau dapat kita sebutkan di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Ini adalah sebuah rangkaian yang terbuka, berarti tidak ada arus listrik. Ketika tidak ada arus listrik, maka juga tidak ada medan magnet. Tetapi ketika ada arus listrik atau pada rangkaian tertutup, maka terdapat medan magnet. Inilah yang disebut dengan hukum Biot-Savart. Medan magnet pada kawat lurus berarus listrik. Besar medan magnet titik P. Contoh ada kawat berarus listrik. Arusnya mengarah ke atas. Kemudian terdapat medan magnet di titik P yang arahnya masuk ke bidang. Besar medan magnet di titik P adalah kita sebut dengan BP. B tadi adalah lambang medan magnet dan P adalah di titik P. Sama dengan mu0 kali I dibagi 2 Pi dikali A. Di mana
B adalah medan magnet di titik P dalam satuan Tesla. I adalah kuat arus listrik satuan ampere. A adalah jarak titik ke kawat, jarak titik P ke kawat lurus. Ini adalah A. Dan mu0 besarnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Untuk arah medan magnet, gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari atau jempol menunjukkan arah arus listrik nih. Ibu jari atau jempolnya arah arus listriknya, dan 4 jari adalah arah medan magnet. Tandanya kalau dia cross adalah masuk bidang, kan masuk bulatnya ya, lingkaran seperti ini. Ketika dia di titik ini, dia masuk bidang atau cross, sedangkan pada di sini dia dot, yaitu keluar bidang. Ini yang perlu kalian tahu, cross masuk, dot keluar. Untuk lebih paham tentang kaidah tangan kanan, saksikan video berikut. Untuk menentukan arah medan magnet pada kawat lurus dengan cara menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu dengan cara membentuk seperti ini atau RCTI-OK ya. Nah, ini adalah arah arus listriknya, sedangkan 4 jari menunjukkan arah medan magnetnya. Contoh nomor 1, arahnya ke kanan, maka arah jempolnya ke kanan. Arahkan jempolnya ke kanan, berarti medan magnetnya ke bawah. Masuk lewat bawah, kemudian keluar lewat atas. Jadi dia berbentuk lingkaran, masuk lewat bawah, keluar lewat atas. Nah, masuk kita tandakan dengan cross, berarti yang bawah ini kan masuk, di sini adalah cross, dan yang di atas adalah dot. Kemudian nomor 2 itu arah arusnya adalah ke kiri, maka arah jempolnya ke kiri. Arah jempolnya ke kiri, arah 4 jarinya itu ke atas kan, berarti masuk lewat atas, keluar lewat bawah. Medan magnetnya masuk lewat atas, keluar lewat bawah, berarti yang atas adalah cross dan yang bawah adalah dot. Untuk nomor 3, lihat arah arusnya yaitu ke atas, maka arah jempolnya kita ke ataskan. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya, jempol kita. Artinya medan magnetnya arahnya ke sana. Nah, begini muternya. Masuk lewat kanan, keluar lewat kiri, masuk kanan, keluar kiri. Jadi putar terus seperti ini ya. Nanti arah medan magnetnya, maka yang sebelah kanan ini masuk, yaitu dia cross. Sedangkan yang kiri berarti dia dot. Yang terakhir, yang keempat, arah arusnya ke bawah. Karena arah arusnya ke bawah, berarti arahkan jempol kalian ke bawah. Nah, lihat arah medan magnetnya itu searah dengan 4 jari. Arah 4 jarinya ke kiri, berarti masuk lewat kiri, keluar lewat kanan medan magnetnya. Maka yang di sebelah kiri ini adalah cross, sedangkan yang di sebelah kanan adalah dot. Contoh, kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 7 ampere diletakkan seperti gambar. Ini
kawat lurus, arahnya adalah ke atas, besarnya adalah 7 ampere. Yang ditanyakan adalah besar dan arah induksi magnetik di titik Q. Di titik ini, besar induksi magnetiknya dan arahnya kemana? Yang diketahui adalah mu0-nya, ini sudah pasti ya, ketetapan, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian I adalah 7 ampere, A itu adalah jarak dari titik ke kawat. Ini 2 cm. Dijadikan ke meter, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah medan magnet di titik B. Medan magnet atau induksi magnetik di titik B dirumuskan dengan mu0 dikali I dibagi 2pi dikali A. Masukkan saja rumusnya 4pi dikali 10 pangkat min 7 dari sini. Memang sudah ketetapan. I-nya adalah 7 ampere dikali 7 dibagi 2pi. Masukkan 2pi dikali A. A-nya adalah ini, 2 cm atau kita jadikan ke meter, 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. 4 dikali 7. 4pi dikali 7 adalah 28pi dikali 10 pangkat min 7. 2pi dikali 2, 4pi dikali 10 pangkat min 2. Kemudian, pi-nya dicoret. Pi dan pi dicoret, maka pi-nya hilang. 28 dibagi 4, yaitu 7. Nah, kemudian untuk perpangkatan 10 pangkat, ingat kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ini kan dibagi 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, maka pangkatnya dikurang. 10 pangkat min 7 dikurang min 2. Min 7 dikurang min 2. Min 7 dikurang min 2. Maka hasilnya adalah 7 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian arahnya gunakan kaidah tangan kanan. Ternyata hasilnya adalah masuk ke bidang. Contoh selanjutnya, 2 kawat penghantar dialiri arus listrik dengan arah dan medan seperti gambar. Nilai induksi magnet di titik Q adalah I1 arahnya ke kanan, sedangkan I2 arahnya ke bawah. Yang ditanya adalah besar nilai induksi di titik Q. Di titik Q ini, nilai induksi atau medan magnetnya dipengaruhi oleh 2 kawat, dipengaruhi oleh I1, juga dipengaruhi oleh I2. Ya, terus dulu yang diketahui, I-nya kebetulan sama, yaitu sama-sama akar 2 ampere. Kemudian A-nya itu dari Q ke I1 2 cm, dari Q ke I2 juga 2 cm, jadi sama-sama 2 cm, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. mu0-nya adalah ketetapan 4pi dikali 10 pangkat min 7. Yang ditanyakan medan magnet di titik Q atau B, Q. Jawab. Pertama, tentukan arah B di titik Q. Arahnya gimana? Untuk kawat yang pertama, gunakan kaidah tangan kanan, dia ke bawah. Nah, 4 jari mengarah ke bawah, artinya di titik Q ini cross. Di titik Q cross, yang di atasnya dot. Kita fokuskan di yang crossnya saja, karena yang ditanya adalah titik Q. Kemudian yang I2, nah gambar arah tanganmu seperti ini kan, maka 4 jarinya mengarah ke kiri.
Artinya di sebelah sini cross, sebelah sini dot. Sekarang yang diperhatikan adalah di titik Q-nya saja. Di titik Q-nya saja, ini B1, B karena arus yang pertama yaitu cross, B medan magnet karena arus yang kedua sama-sama cross. Jadi cross dan cross. Arahnya sama-sama masuk ya. Maka tahap kedua, tentukan besar B masing-masing kawat. B1 sama dengan B2. Kebetulan sama-sama I-nya sama, A-nya sama, maka kita cari aja salah satunya. B1 sama dengan B2. Min 0 kali I per 2Pi dikali A. 4Pi kali 10 pangkat min 7, I-nya adalah akar 2, dibagi 2Pi dikali 2 kali 10 pangkat min 2. 4Pi dikali 10 pangkat min 7 akar 2 dibagi 2Pi dikali 2 adalah 4Pi dikali 10 pangkat min 7. 4Pi dibagi 4Pi, habis kan ini coret dengan ini dicoret. Berarti sisanya tinggal akar 2. Kemudian pangkatnya ini dibagi 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti min 7 dikurang min 2. Yaitu hasilnya min 5. Jadi hasil terakhirnya adalah akar 2 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Tahap ketiga yaitu besar B total di titik Q. Kebetulan arah keduanya sama-sama masuk. Ini cross, ini juga cross. Yang tadi sudah jelaskan. Sama-sama masuk, maka dijumlahkan. Jadi kalau cross dengan cross itu dijumlahkan. Dot dengan dot juga dijumlahkan. Tetapi kalau berbeda jenis, cross dengan dot misalkan berarti dikurangkan. Maka BQ adalah B1 ditambah B2. Hasilnya adalah 2 akar 2 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.